Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Fasaisran dari kelas 11 4. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan risiko kecerdasan buatan atau AI. AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa belajar, membuat keputusan, bahkan membantu pekerjaan manusia. Namun seperti teknologi lain, AI punya sisi baik dan sisi risiko. Yuk kita bahas. Namun sebelum itu mari kita ketahui apa sih itu AI. AI adalah sistem komputer yang bisa meniru kemampuan manusia seperti mengambil gambar, memahami bahasa, memproduksi sesuatu, atau membuat keputusan. Kita bertemu AI setiap hari walaupun kadang kita nggak sadar. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu AI, maka dari itu ayo kita ketahui apa dampak resikonya. Kakak. Spill dampak positif dan risiko AI dong. Oke, yuk kita bahas. Yang pertama, AI di media sosial dampak positif dan resiko sekaligus. AI di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube bekerja dengan menganalisis apa yang kita nonton, like, bagikan, atau simpan. Dari semua itu, AI membuat profil minat sehingga aplikasi bisa menampilkan konten yang paling sesuai dengan kesukaan kita. Inilah kenapa beranda TikTok cepat sekali menampilkan video yang kita suka. AI belajar dari perilaku kita dengan sangat cepat. Manfaatnya, kita tidak perlu repot mencari konten, semuanya langsung muncul dari sesuai minat, sehingga sangat memudahkan hiburan, belajar, atau mencari ide. Resikonya, AI juga berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Dengan mempelajari kebiasaan kita, aplikasi bisa mengumpulkan banyak data pribadi. Selain itu, sistem rekomendasi ini bisa membuat kita kecanduan karena AI terus mendorong konten yang membuat kita ingin scroll terus-menerus tanpa berhenti. Ini membuat waktu belajar berkurang dan kesehatan mental bisa terganggu kalau kita tidak dikontrol. Yuk kita lihat contoh nyatanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa YouTube menampilkan video yang sering kita tonton di beranda karena mempelajari bagaimana pencarian sering kita cari. Yang kedua, AI di Google Maps dampak positif yang sangat nyata. Penjelasannya adalah saat kita membuka Google Maps, AI bekerja di belakang layar untuk membaca ratusan ribuan data dalam waktu yang sangat cepat. AI melihat kecepatan kendaraan lainnya, kondisi jalan, kemacetan, kecelakaan yang baru terjadi, hingga cuaca. Setelah itu, AI menghitung rute paling cepat untuk kita. Semua proses ini terjadi otomatis tanpa kita sadari. Dampak positifnya adalah kita bisa sampai lebih cepat, hemat waktu, dan menghindari jalan yang berbahaya atau yang sedang diperbaiki. Ini sangat membantu pelajar, pekerja, hingga driver ojek online. Berikut adalah contoh nyatanya. Mana sih alamatnya? Oh, di situ. Resikonya adalah ketergantungan yang tinggi pada AI ini membuat banyak orang tidak lagi hafal jalan. Jika suatu saat internet hilang atau baterai habis, kita bingung dan tidak tahu arah. Selain itu, data lokasi kita terrekam terus-menerus yang bisa menjadi celah privasi jika tidak dikelola dengan baik. Yang terakhir, yang ketiga adalah pembuatan gambar atau video palsu deepfake. Penjelasannya adalah AI sekarang bisa membuat gambar dan video palsu yang sangat mirip dengan orang asli. Teknologi ini disebut dengan deepfake. Dengan beberapa foto saja, AI membantu membuat foto seseorang melakukan hal yang sebenarnya kita tidak pernah dia lakukan. Karena wajah dan suara bisa ditiru dengan sangat mirip, banyak orang yang bisa tertipu dan mengira itu asli. Dampak positifnya adalah untuk hiburan atau film. Deepfake bisa digunakan membuat efek visual lebih realitas.
Namun resikonya jauh lebih besar. Deepfake bisa dipakai untuk fitnah, bullying, penyebaran hoaks, atau penipuan. Misalnya, ada video palsu yang menampilkan seseorang mengatakan hal buruk padahal itu buatan AI. Ini bisa merusak reputasi, merusak hubungan, bahkan memicu perpecahan di masyarakat jika hoaksnya besar. Karena teknologi ini makin mudah digunakan, kita harus semakin kritis sebelum percaya pada foto atau video yang kita lihat di internet. Yuk kita melihat penggunaan deepfake di media sosial. Wah, ini video AI, bahaya banget.